Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan judul reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan konsep reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam. Yang pertama, reaktualisasi pembaruan hukum Islam tanpa mengubah nilai dasar as-sawabit seperti keadilan, larang zina, kewajiban sholat, atau hak waris dalam prinsip dasarnya, namun menyesuaikan aspek perubahan al-mustahirat seperti cara penghitung warisan, bentuk pernikahan, atau sistem ekonomi syariah sesuai perkembangan masyarakat. Yang kedua, kontekstualisasi penyesuaian hukum Islam dengan konteks kultural, sosial, dan kondisi lokal di Indonesia. Indonesia itu luas dan beragam, ada Jawa, Aceh, Papua, Bali, Minangkabau, dan lain-lainnya. Setiap daerah punya adat, budaya, dan struktur sosial yang berbeda. Peran sosio-antropologi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memahami praktik sosial dan budaya masyarakat yang menjadi basis hukum Islam di Indonesia. Misalnya, di Aceh, hukum Islam diterapkan dengan corak yang berbeda dibanding di Jawa atau Sulawesi, karena dipengaruhi oleh adat setempat. Dengan memahami praktik nyata ini, pembuat undang-undang tidak hanya melihat teks agama secara kaku, tapi juga konteks sosial dan budaya di mana hukum itu akan diterapkan. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi dan nilai dalam pembentukan hukum positif yang inklusif dan adaptif. Hukum positif, hukum tertulis yang berlaku di negara, harus bisa diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Sosioantropologi menyediakan pemahaman tentang nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan sosial yang sering sejalan dengan nilai Islam. Nilai-nilai ini bisa dijadikan dasar dalam menyusun peraturan yang tidak eksklusif tetapi menghargai keberagaman. Yang ketiga, membantu menyelaraskan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum nasional. Di Indonesia ada 3 sumber hukum utama, yaitu hukum nasional, nasionalisme, hukum adat lokal, dan hukum agama Islam. Sosioantropologi berperan sebagai jembatan yang membantu menyelaraskan ketiganya agar tidak saling bertabrakan. Misalnya, dalam menyelesaikan sengketa tanah, pendekatan adat, prinsip syariah, dan aturan negara bisa dikombinasikan secara harmonis. Yang keempat, kontribusi mempermudah penerimaan hukum Islam dalam regulasi negara sehingga tidak kontrolatif. Jika hukum Islam diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas sosial, bisa menimbulkan penolakan atau konflik. Sosioantropologi membantu merumuskan hukum dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga regulasi tidak terasa dipaksakan atau asing. Itu penting agar hukum Islam tidak dianggap sebagai ancaman tapi sebagai bagian dari solusi bersama. Contohnya kontribusi dalam pembentukan regulasi. Yang pertama, penyusun undang-undangan perkawinan 1974 yang memasukkan unsur hukum Islam dan adat. Undang-undang perkawinan tahun 1974 dibuat untuk mengatur pernikahan di Indonesia secara nasional, namun karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya, undang-undang ini tidak hanya mengikuti satu sistem hukum saja, ia mengakui hukum agama khususnya Islam dan juga hukum adat. Yang kedua, peraturan undang-undang yang mengakomodasi hukum waris Islam dengan pendekatan kultural. Dalam hukum Islam, pembagian warisan sudah diatur sangat rinci dalam Al-Quran. Misalnya, anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat anak perempuan. Namun, di beberapa daerah Indonesia, adat setempat memiliki cara sendiri dalam membagi warisan, kadang lebih menekankan keadilan sosial atau kesepakatan keluarga. Pemerintah menyadari hal ini, sehingga dalam membuat peraturan tentang waris, misalnya di KUHP Perdata atau peraturan daerah, tidak memaksakan satu sistem.
saja. Melalui pendekatan kultural, peraturan dibuat fleksibel agar bisa menghargai baik hukum Islam maupun tradisi lokal selama tidak melanggar hak-hak dasar. Yang ketiga, interaksi nilai hukum Islam dalam undang-undang zakat, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Nilai-nilai ajaran Islami juga diwujudkan dalam berbagai undang-undang modern, terutama di bidang ekonomi dan peradilan. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak mengabaikan hukum Islam, tapi justru mengintegrasikannya secara positif. Kesimpulannya, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam mutlak diperlukan agar tetap relevan dengan realitas masyarakat Indonesia modern. Pendekatan sosio-antropologi menjadi kunci untuk menghasilkan hukum yang adaptif, inklusif, dan sesuai kebutuhan sosial budaya saat ini. Keberhasilan pembaruan hukum Islam di Indonesia hanya mungkin mencapai melalui kerja sama erat antara ulama, akademisi, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.